Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 8. Saya Khiratun Nadifah dari UPTD SD Negeri Bluru, Kecamatan Batu Ampar. Saya Ubaidillah SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut, asal UPTD SMP 2 Batu Ampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aminah, calon guru penggerak angkatan 8, unit kerja SMA Negeri 1 Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, Bapak Ubaidillah sebagai coach, dan Ibu Aminah sebagai coach. Baik, untuk memulai sesi coaching hari ini saya akan melakukan beberapa observasi yang diawali dengan pertanyaan pra-observasi kepada Ibu Aminah sebagai coach. Siap Ibu Aminah? Siap Bu Kia. Oke Bu Aminah, dari sesi coaching yang akan kita laksanakan hari ini, kompetensi mana yang berharap akan saya membantu untuk dikembangkan dari Ibu Aminah? Baik, terima kasih Bu Kia. Harapannya nanti Bu Kia bisa mengobservasi itu tentang pertanyaan berbobot yang mungkin nanti saya sampaikan terhadap coach saya, Bu Kia. Ya, dalam sesi coaching kali ini nantinya Ibu ingin saya amati di bagian yang mana? Mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan ke coach saya, Bu Kia. Untuk bisa nanti seperti apa saya bisa mendorong dan menggiring coach saya untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Baik Ibu. Bagaimana Ibu Aminah dalam melakukan penilaian terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Penilaian yang bisa ulun berikan mungkin berharap nanti penilaiannya akan menjadi lebih baik lagi sehingga bisa memberikan memberikan dorongan atau motivasi untuk coach sehingga mereka menjadi teman atau rekan sejawat yang bisa membuat hasil diskusi yang kami lakukan nanti bisa menjadi lebih banyak lagi manfaatnya, terus mereka lebih berani lagi untuk mengungkapkan perasaan dan melakukan hal-hal yang baik menurut mereka, sehingga jika dalam pengambilan suatu hal yang berhubungan dengan sekolah atau dengan mereka bisa mengungkapkan perasaannya terhadap coachnya. Baik Ibu. Nah, harapan Ibu nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini seperti apa? Harapannya Bu Kia ya, mungkin bisa dirasakan pada saat nanti kita coaching dengan coachingnya, itu harapannya mereka bisa menjadi terbuka, bisa menjadi diri sendiri, sehingga mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, dan saya sebagai coach juga bisa mampu mendorong dan memotivasi mereka sehingga mereka bisa mengeluarkan apa saja yang mereka rasakan sehingga membuat rencana mereka bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aminah.
Apa kabar Pak Ubay? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu juga Nggih. gimana kabarnya Alhamdulillah Bu? sehat ya Pak Ubay ya. Nggih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu Pak Ubay agar kita bisa Amin. menyelesaikan tugas kita hari ini. Pak Ubay, kita hari ini hari Senin tanggal 5 eh, September ya. Hari ini kita mungkin ada sedikit bincang-bincang dalam santai, mungkin bincang santai Senang antara sekali saya Bu. dengan Pak Ubay. Pon, Senang sekali Bu. Ibu Ubay. Senang Oh, sekali. ini senang sekali. Alhamdulillah. Artinya semangat ya Pak Ubay ya. Ulun juga Semangat. semangat nih. Pasti banyak cerita-cerita baru yang bisa Ulun temukan dari Pian nih. Boleh Bu. Pak Ubay, Oke. dalam pertemuan ini kira-kira apa rencana yang mau dibicarakan Pak Ubay Pian sama Ulun ini? Oh iya Bu, kebetulan karena Ulun ini guru, kemudian Pian kepala sekolah, tentunya senior, ibarat itu lebih banyak makan asam garamnya sudah di dalam dunia pendidikan. Bolehlah kalau misalnya ulun ketika punya masalah bisa mungkin sharing dengan Tian. Adapun jika dalam kesempatan ini ulun diizinkan untuk berbicara, ulun sebenarnya lebih kepada bagaimana sih ini mengaktifkan, memotivasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi begitu Bu. Oh, inggih. Jadi kita perbincangan kita hari ini tentang kegiatan eskul yang ada di sekolah, Pak Ubay ya. Betul Bu. Apa kira-kira yang Pian rasakan saat ini, Pak Ubay? Yang Pian rasakan Eh, saat kita bertemu dan berbincang seperti ini. Oke, nggih Bu. Tentu saja ulun punya perasaan agak bahagia, apalagi pian ajak untuk ngobrol tentang berdiskusi dengan pendidikan, diskusi tentang pekerjaan sehari-hari. Nah, sebenarnya ada suatu harapan yang bisa tercerahkan karena saat ini sebenarnya ulun merasa galau, walaupun sebenarnya bertemu pian ini ya bahagia, tapi sebelumnya ulun galau karena terkait dengan tugas yang baru nih Bu. Ulun sebagai pembina eskul ekstrakurikuler pramuka kegiatan di hari Sabtu, tapi anak-anak itu kayaknya tidak termotivasi dengan kegiatan latihan pramuka. Nah ini bagaimana motivasi mereka supaya mereka aktif dalam kegiatan tersebut. Begitu Bu. Nggih. Oh, berarti Pak Ubay sekarang menjabat sebagai pembina pramuka di sekolah yang baru, Pak Ubay ya. Betul Bu. Nggih. Kesempatan yang Pian miliki sekarang eh, dalam ruang lingkup sekolah yang baru ini kira-kira apa yang Pian bisa ambil? Kesempatan Bu ya. Itu Ya. jadi kesempatan itu yang saya dapat adalah bisa dengan kekuatan, saya diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan seiring kegiatan di awal tahun ini mengenai pembagian selain menjadi kelas, setiap masing-masing guru itu untuk membina ekstrakurikuler ataupun kegiatan olahraga mungkin dipegang oleh guru penjaga. Sementara ulun memang secara basic di pramuka. Oleh karena itu ulun diberikan kesempatan oleh kepala sekolah diberikan tugas tambahan berupa pembina pramuka. Ya memang beliau sedikit ada basic demikian. Oh, nggih. Kalau melihat dari pembicaraan kita tadi, Pak Ubay, kira-kira ini Pian ini berada pada skala atau level berapa, Pak Ubay? 1 sampai 10 mungkin. Mungkin ada di level Pak Ubay Pian. Baik Ibu, kalau diangkakan dengan level 1 sampai 10 Bu ya, kayaknya ulun tadi kan merasa punya basic sedikit Bu ya. Hanya ada pada sampai level 6 begitu Bu, ulun merasa.
Jadi level 6 aja, Bu. Nggih. Baik Pak Ubay. Kira-kira kekuatan apa yang Pian bisa lakukan untuk dapat mencapai tujuan itu Pak Ubay? Kira-kira apa yang bisa Oh, Pian lakukan? Kekuatan apa yang ada di dalam diri Pian yang bisa Pian keluarkan untuk dapat mencapai tujuan yang ke level itu tadi? iya Bu, terima kasih. Sebelumnya kan Nggih. ini saya diberi tugas itu, sulitnya memotivasi anak di sini. Walaupun saya punya basic, tapi anak-anaknya sulit untuk dimotivasi. Nah, adapun jika ditanya kekuatan, mungkin saya bisa mengoptimalkan tentang bagaimana saya menggali potensi saya. Saya harus ya memang meraih stakeholder, ada mungkin ada yang bisa membantu. Nah, itu saya gunakan, saya komunikasikan dengan mungkin dari para alumni, itu menjadi kekuatan. Kemudian saya tadi sebenarnya dalam kegiatan itu saya katakan tadi punya basic karena saya juga pernah ikut kursus sebagai pembina pramuka. Demikian, Bu. Nggih. Berarti memang pada dasarnya Pian ini suka pramuka hobi ya Pak Ubay ya? Kayaknya Nah, hobi ya pramuka. Senang di lapangan betul, juga. Bu. Waktu sekolah dulu memang suka, tapi karena sudah kita ini sebagai tenaga pendidik, suka tidak suka sudah menjadi bagian daripada profesi kita. Iya, mantap Pak Ubay. Nggih, baik peluang apa yang bisa Pian ambil Pak Ubay dalam kegiatan itu? Peluang apa kira-kira yang bisa Pian ambil? Jika melihat peluang, Bu, ya, eee, ini kan pertama kita kalau bicara kurikulum, peluang itu eskul itu menjadi wajib. Itu bisa mengerasi anak-anak, bisa membuat orang tua untuk memotivasi putra-putrinya. Karena kalau kita mengacu pada kurikulum 2003 semenjak diberlakukannya kurikulum 2013, kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu menjadi wajib karena salah satu apa eh, tempat untuk mendidik karakter anak. Kemudian itu kalau kita bicara kurikulum. Kemudian lagi peluang yang ada di sini, ulun melihat eh, kegiatan kepramukaan didukung dengan adanya peralatan seperti tali temali, tongkat, tenda, itu sudah tersedia dan dimiliki sebagai inventaris sekolah. Jadi kalau ada berkegiatan bisa dipakai sebagai media untuk berkegiatan pramuka di setiap latihan ekstrakurikuler. Begitu, Bu. Nggih, baik Pak Ubay. Ternyata fasilitas yang disediakan untuk sekolah lengkap lah Pak Ubay ya. Berarti untuk Alhamdulillah terima kegiatan kasih, itu Bu. otomatis Pak Ubay kesiapannya sudah ada sebenarnya dari bentuk sarana dan prasarananya. Kira-kira hambatan apa Pak Ubay yang eh, apa namanya yang hambatan apa yang menghalangi atau dalam tujuannya mencapai suatu hasil itu kira-kira ada hambatan tidak Itu tadi, untuk Bu, mencapai dari tujuan yang awal diinginkan? nggih, dari awal saya punya hambatan sulit memotivasi anak itu bagaimana. Kalau semuanya sudah tersedia, kurikulum mendukung, program sekolah ada, dan sarprasnya ada. Jadi hambatannya tuh cuma kepada memotivasi anak supaya anak itu lebih rajin turun berkegiatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Iya, berarti solusinya itu sudah ada ya di ini apa Pak Ubay solusi yang bisa Pak Ubay lakukan nih misalkan ada hambatan-hambatan kecil atau yang sedikit mengganggu itu apa kira-kira Pak Ubay misalkan ada solusinya apa ada nggak di sana? Sejauh ini, Bu, saya sudah mengambil sikap, mengambil tindakan. Jika memang motivasi itu siswa kurang untuk hadir di kegiatan eskul, saya sudah mencoba ini komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan orang tua untuk mendukung kegiatan tersebut. Karena kegiatan itu wajib, maka dari yang tidak
mau hadir, itu kita berikan semacam kayak presensi supaya setiap yang hadir itu ada terekam, catat di absensi. Jika tidak hadir, nanti akan kita tanya apa alasannya dan sebagainya. Dengan alasan yang beragam, mungkin bisa kita cari solusinya bagaimana, kenapa mereka tidak hadir, waktu dan sebagainya. Jadi solusi yang pertama dijalankan presensi, dikasihkan dengan sekolah, kemudian juga perlu ini disosialisasikan kepada pihak orang tua agar orang tua bisa mendukung dan mendorong anaknya bahwa ini loh kegiatan wajib yang mereka ikuti. Demikian Bu. Nggih. Baik. Kemudian untuk rencana dan strategi Pak Ubay untuk mencapai tujuan yang selama ini Pak Ubay laksanakan, kira-kira ada nggak strategi atau rencananya? Rencana ke depan sih sosialisasi tadi Bu. Sosialisasi sudah cukup kita sampaikan melalui grup WA paguyuban, tetapi nanti ulun juga minta kepada kepala sekolah untuk mengundang orang tua, nanti disampaikan mengenai hal tersebut atau melalui surat edaran oleh kepala sekolah. Nah, kemudian strateginya mungkin juga kita perlu sedikit agak menyiapkan sanksi, tapi dalam artian sanksi yang tetap mendidik. Kalau mereka ada yang tidak berhadir, tapi karena itu kegiatan wajib, tentu sanksi itu harus ada dan itu harus kita sampaikan sebelumnya kepada berbagai pihak agar supaya ketika memberi sanksi itu tidak ada yang protes, tidak ada yang berkeberatan, tapi ini murni dari sebuah konsekuensi. Demikian. Oke, Engge. Kira-kira kapan rencana itu bisa dilaksanakan, Pak Ubay? Rencana itu bisa dilaksanakan atau direalisasikan? Kira-kira minggu depan atau mungkin bulan depan atau Ya, Bu. mungkin dalam waktu dekat ini, Pak Ubay? Oke, iya Bu. Karena ini memang sudah berlarut, Mbak Yu, Bu ya. Ini sudah bulan keberapa nih di awal semester ini sudah September. Jadi September ini sudah harus dioptimalkan dan dimaksimalkan keaktifannya. Kalau di Agustus kemarin oke, karena memang banyak kegiatan yang menyita waktu dalam rangka persiapan rangkaian kegiatan HUT RI misalnya. Nah, kalau di September ini mereka tidak ada alasan lagi, maka jika bicara ini saya harus segera laksanakan sosialisasi ini, harus saya segera sampaikan juga dengan pihak kepala sekolah, lanjut nanti ke pihak orang tua. Bagaimana agar sosialisasi dan edaran tersebut bisa sudah sampai dan ada respon balik dari mereka supaya hasilnya cepat juga. Ya, baik Pak Ubay. Berarti untuk keberhasilan ini sudah bisa dilihat Pak Ubay ya dari rencana Repian tadi kita sudah bisa melihat mungkin lah. Kira-kira itu ukuran keberhasilannya tuh berapa itu Pak Ubay? Ya, ukuran keberhasilannya tentu keberhasilannya. Baik, ukuran keberhasilannya tentu dapat dilihat dari tingkat kehadiran mereka. Oleh karena itu perlu ada tekanan-tekanan dari pihak sekolah, dari orang tua juga yang kita sampaikan, dan kehadiran mereka dalam setiap kegiatan itu adalah merupakan ukuran keberhasilan. Dengan kehadiran yang full, artinya mereka sudah sangat antusias dan sudah mau mengikuti aturan sekolah, dan kita bisa melaksanakan program-program kegiatan. Demikian Bu. Yang intinya adalah kehadiran dari yang dilihat dari absensi kegiatan. Baik Pak Ubay, setelah berbincang-bincang tadi, kita nih pasti menemukan nih komitmen apa nih? Komitmen dan siapa saja yang membantu Pak Ubay dalam melaksanakan kegiatan itu Pak Ubay?
Kira-kira komitmen apa dan siapa saja yang dapat membantu itu? Baik Ibu, terima kasih. Kalau sudah kayaknya Bu ya, kalau kita rencanakan, kemudian kita strategikan, kemudian kita deskripsikan tujuannya, tentu ada komitmen. Nah ini ulun berkomitmen akan selalu akan selalu bagaimana siswa itu harus selalu hadir, dalam artian program kegiatan yang ditawarkan kepada mereka itu selalu menarik. Jadi komitmen itu pula untuk menjaga bagaimana siswa harus selalu mau mengikuti. Intinya mereka dalam setiap pertemuan harus hadir, dan komitmen akan yang ulun akan laksanakan adalah itu tadi, apabila tidak hadir kita berkomitmen dipanggil, diberikan sanksi yang sudah disepakati. Baik Pak Ubay. Ternyata komitmen Pian luar biasa untuk kemajuan di sekolah baru ini juga Pak Ubay ya. Dedikasi Pian sebagai guru, terus juga sebagai pembina pramuka dengan pengalaman-pengalaman yang pernah Pian miliki sebelumnya itu sangat luar biasa. Itu Pak Ubay kira-kira dalam kegiatan pramuka ini kan tidak hanya ada di ruang lingkup sekolah saja. Nah, itu kan ada juga nih kadang kegiatannya itu ada keluar atau kegiatannya itu mungkin dilaksanakan pada hari libur. Nah, apakah itu nanti terkendala dengan itu atau mungkin ada solusi-solusi apa atau kiat-kiat dari Pak Ubay nih? Misalkan dalam kegiatan pramuka itu karena Pak Ubay sudah diserahi sebagai pembina dan yang jelas itu punya tanggung jawab yang besar ya Pak Ubay ya, itu membawa juga siswa-siswinya itu, terus juga itu memang harus ada izin dari orang tua, dari sekolah juga. Nah kira-kira ada kiat-kiat nggak atau apalah namanya untuk bisa menjadikan itu kegiatan itu terlaksana dengan baik, seperti apa tuh Pak Ubay? Baik Bu, jika memang kita ada kegiatan keluar, itu sebelumnya kita programkan, dan program ini tentu harus disampaikan tersosialisasi, baik kepada peserta didik sendiri, sosialisasi sekolah, dari pimpinan sampai kegiatan itu dengan baik dari mereka hal yang bersifat dengan tentu saja ada keluar kita dibantu oleh mungkin dari alumni mereka supaya tidak kegiatan yang terlalu bebas, tapi kita wanti-wanti anak tetap mengikuti arahan hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita punya tanggung jawab yang besar, tidak hanya kepada anak didiknya, tidak hanya kepada lingkungan sekolah, terutama juga kepada menjaga kepercayaan dari orang tua oleh anak-anak mereka. Demikian tuh. Baik Pak Ubay, ternyata berbincang-bincang dengan Pak Ubay hari ini menyenangkan dan seru Pak Ubay ya. Banyak sekali yang kita bisa ketahui apa yang Pak Ubay rasakan, solusi dan tujuan serta komitmen dari Pak Ubay. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pertemuan kita hari ini Pak Ubay? Baik Bu ya, kesimpulannya ternyata asik juga ya komunikasi dengan Pian. Ulun merasa tercerahkan Bu,
ternyata ulun punya masalah. Dari pertanyaan-pertanyaan Ibu bisa membangkitkan semangat ulun, bisa memotivasi kekuatan-kekuatan yang ada pada ulun. Dari masalah itu sebenarnya Ibu tuh mampu menggiring ulun pribadi untuk mendapatkan solusi-solusi yang selama ini kok mampet ya yang ada pada ulun tuh. Apa sebenarnya? Ternyata Ibu sebagai penggerak itu. Dan alhamdulillah ulun tercerahkan Bu, apa yang menjadi kegalauan tentang kegiatan ekstrakurikuler tadi Bu. Baik Pak Ubay, terima kasih banyak kita bincang-bincang kita hari ini Pak Ubay. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di hari berikutnya mungkin untuk tindak lanjut Pak Ubay ya. Seperti apa, Siap Bu. sudah sampai di mana mungkin komitmen yang sudah dilaksanakan dan kegiatan Pak Ubay sudah sampai di mana. Mungkin di lain hari mungkin ya 1 atau 2 hari ke depan lah mungkin kita bisa bicara lagi. Kita Siap Bu. tutup sampai di sini aja dulu ya Pak Ubay ya, bincang santai kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Ubay. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan sesi coaching tadi, bagaimana Ibu dalam menilai performa Ibu sendiri tadi? Untuk menilai performa saya mungkin saya harus banyak belajar lagi Bu Kia ya. Mungkin memang bisa masuk ke dalam pembicaraan tadi dan memahami apa yang mereka rasakan, terus juga bisa mengarah serta mendorong, memotivasi coach saya untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan terus apa yang mereka rencanakan sehingga mereka bisa mencapai tujuan mereka nanti. Itu harapan saya, Bu Kia. Oke. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Karena dari pembicaraan santai kita tadi dengan Pak Ubay itu banyak sekali yang bisa saya lihat dan saya rasakan juga sebagai pendidik. Kita banyak hal mungkin yang sama-sama kita rasakan, tapi dengan perbincangan tadi, dengan bincang-bincang santai dengan Pak Ubay, saya bisa memahami apa yang beliau rasakan dan bisa membantu menguatkan atau memotivasi serta mendorong sehingga mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan sehingga perjalanan untuk mencapai rencana mereka bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang mereka harapkan. Oke, Ibu. Kemudian setelah melakukan sesi coaching tadi, saya melakukan pengamatan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oke, silakan Bu Kia. Oke, saya mengamati sesi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, bahwa Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu menurut saya itu sudah lebih dari standar yang kita rujuk, Bu. Jadi itu lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini, Bu? Oke, terima kasih Bu Kia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Kia. Bu Kia sudah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk saya dan itu memacu saya untuk lebih baik lagi. Mungkin dengan menghadirkan secara penuh nanti diri saya kepada coach saya, memahami maksud dan tujuan pembicaraan kami dan mencoba menggali serta mendorong, memotivasi juga untuk coach saya, Bu Kia. Oke, terima kasih. Namun di setiap penilaian itu pasti ada yang perlu kita perbaiki ya Bu ya. Bukan mencari kekurangan atau kesalahan, tapi hanya sebagai sarana kita memperbaiki. Begitu ya Bu. Nah, dari yang benar, selain yang hal-hal yang saya lihat sebagai nilai plus Ibu tadi, saya juga mengamati bahwa ketika melakukan sesi coaching, Ibu masih seperti menghafal skrip pertanyaan, jadi kurang mengalir secara alamiah Ibu ya.
Nah, sebetulnya kan melalui standar yang seharusnya ini sesi coaching ini kan dilakukan dengan suasana yang nyaman, santai. Jadi kita tidak merasa diawasi seperti itu, Bu ya. Jadi bisa terlepas dari skrip pertanyaan. Bagaimana pendapat Ibu? Nggih, baik, Bu Kia, terima kasih. Memang benar sepertinya pada saat kita melaksanakan coaching tadi, Bu Kia, sepertinya memang ada hal-hal yang tidak bisa saya pungkiri dan memang tanpa sadar juga kayaknya memang harus sesuai alur, memang menggunakan alur Tirta. Pertama-tama mungkin mengalir secara alami pertanyaan-pertanyaan itu, Bu Kia, ya, mungkin di awal. Tapi pas pada mungkin ada beberapa pertanyaan yang kayaknya tuh saya sesuai teks seperti itu. Tanpa sadar juga harus kayaknya ada hal yang saya terlupakan nih, tapi kayaknya ada sesuatu yang harus sesuai teks yang harus saya tanyakan. Nah, itu memang sepertinya caranya tuh harus lebih banyak lagi lah karena mungkin belum terbiasa dan mungkin ini merupakan hal yang agak sulit karena kita berada pada posisi mungkin dalam keadaan dalam syuting video dan sebagainya. Mungkin kalau secara alami tanpa sadar sebenarnya kita sering melaksanakan coach dan coaching nih pada teman-teman sejawat, dengan siswa kita, bahkan mungkin dengan teman-teman yang lain dan sebagainya, itu pasti sering sebenarnya. Tapi mungkin karena posisi mungkin di saat ini karena kita melaksanakan ini dan memang kita harus mengikuti alur Tirta juga, itu wajib, dan sepertinya ada memang beberapa tadi ada sedikit gugup juga, Bu Kia. Iya, terima kasih, Bu Kia. Baik Ibu, mari kita diskusi untuk rencana tindak lanjut nih dari perbaikan nih, atas saran perbaikan, atas pencapaian Ibu dalam melakukan sesi coaching hari ini. Bagaimana nih rencana tindak lanjutnya ke depan, Bu? Tindak lanjut yang bisa saya lakukan, yang pertama mungkin saya menanyakan juga hasil dari pembicaraan kita hari ini tadi kepada Pak Ubay. Mungkin bertanya sampai di mana sudah tindak lanjut kita, apa yang beliau lihat juga tadi kan yang beliau sampaikan juga. Jadi kita bikin kemarin tadi bikin kesepakatan juga bertemu kembali untuk membicarakan hal ini. Dan kita bahas lagi nanti dalam pertemuan beberapa hari ke depannya. Oke, baik. Dari diskusi kita ini, adakah bayangan Ibu ini dalam meningkatkan performa Ibu dalam kompetensi melakukan atau merumuskan pertanyaan berbobot tadi? Adakah bayangan Ibu nanti bagaimana jika bisa dilanjutkan ke depan atau diperbaiki ke depan, itu persisnya kapan, di mana, dan siapa saja yang terlibat atau yang bisa membantu Ibu? Baik, Bu Kia, terima kasih. Performa mungkin untuk bisa meningkatkan performa kita sebagai coach, Bu Kia, yang pertama mungkin harus sering berlatih, harus sering banyak berlatih. Kemudian misalkan ada kegiatan-kegiatan workshop atau IHT yang berkenan dengan coaching, dan coach ini langkah baiknya juga mengikuti juga dan berusaha untuk mendapatkan ilmu juga dari sana. Kemudian juga banyak membaca juga tentang ketentuan tentang coaching ini. Jadi banyak berlatih dan mencari pengalaman, itu, Bu Kia. Oke, baik Bu, jadi kita sependapat karena tadi juga saya sepemikiran dengan Ibu, banyak berlatih Bu ya, banyak berlatih dan pengalaman itu akan membuat kita akan lebih baik lagi. Baik Ibu, hasil dari pengamatan ini nanti akan saya catat ke form supervisi akademik ya Bu ya. Nah, di ujung akhir sesi ini sebagai penutup, saya ingin mendengar kalimat-kalimat yang Ibu sampaikan mengenai apa yang sudah Ibu dapat dari proses ini. Baik, terima kasih Bu Kia. Alhamdulillah untuk di penghujung sesi acara ini, alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, pembelajaran juga dari hasil kegiatan ini. Rasanya menambah motivasi saya untuk
lebih banyak lagi mendengarkan dan memberikan yang terbaik bagi teman-teman rekan sejawat, menghadirkan diri saya secara utuh bagi mereka pada saat mereka membutuhkan saya, dan mungkin juga akan menjadi motivasi juga bagi saya untuk mendorong dan menggiring coach-coach yang lain agar bisa berbagi perasaan mereka kepada saya, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka ingin ungkapkan, seperti itu. Baik Ya. Ibu, terima kasih Ibu atas refleksinya hari ini. Terima kasih kepada Pak Ubaidillah, dan kita akhiri untuk hari ini ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.